Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Widiatmoko pada mata kuliah Evaluasi dan Pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel spesifikasi. Apa itu tabel spesifikasi, fungsi tabel spesifikasi, dan bagaimana cara membuatnya akan kita bahas pada pertemuan kali hari ini. Uh, Utamanya, fungsi tabel spesifikasi yaitu agar tes yang akan kita susun itu tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek tingkah laku yang akan dicakup dalam sebuah tes. Ada 3 syarat soal valid yang dapat saudara lihat di slide ini. Di antaranya yaitu tidak mengukur materi di luar A, semua materi di A itu dinilai, dan materi di dalam A dinilai secara seimbang. A ini artinya konsep tertentu atau kumpulan dari beberapa bab yang ada di dalam buku, misalkan bab 1 sampai bab 6 yang akan dijadikan menjadi ujian akhir semester. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid, kisi-kisi, atau blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang rincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai atau si pembuat soal. Kemudian tabel spesifikasi juga ada kotak ya. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soalnya. Nah, nanti di dalam contoh hanya dicantumkan untuk 3 buah aspek, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Untuk aspek yang lainnya nanti bisa ditambahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan nanti ada sampai C6 atau kreasi ya, kemudian ditambahkan juga untuk mengukur keterampilan berpikir kritis atau science skill atau yang lain nanti juga bisa ditambahkan di tabel spesifikasi. Nah, ini ada contoh tabel spesifikasi. Ada aspek yang diungkap, kemudian di sini ada pokok materi. Ya, di sini ada aspek yang diungkap dan ada pokok materi. Nah, ini ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Tabel spesifikasi ini hanya memuat kolom dan baris, sehingga akan tampak hubungan antara materi dengan aspek yang tergambar dalam indikator. Nah, sebenarnya bukan hanya ini, tetapi ada 4 hal, yaitu materi, indikator, kegiatan belajar, dan evaluasi. Nah, hubungannya misalnya di sini ada indikator, siswa dapat menghitung percepatan benda. Kemudian materinya percepatan benda, kegiatan belajar mengajarnya informasi dan tanya jawab percepatan, dan contoh dari evaluasi. Nah, ini ada langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Jadi ada beberapa macam tabel spesifikasi. Tabel ini ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama adalah bahwa langkah pertama yang harus diambil itu mendaftar pokok materi. Jadi membuat list pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Misalnya, akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya ada pengertian, fungsi evaluasi, macam-macam evaluasi, dan persyaratan evaluasi. Jadi ini ada 4 pokok bahasan yang akan diteskan. Nah, kemudian di sini ada angka. Angka ini merupakan imbangan bobot dari masing-masing pokok materi. Bagaimana kok bisa mendapatkan 2, 3, 5, 4? Penentuannya itu dilakukan oleh penyusun soal, pembuat soal, berdasarkan luasnya materi atau kepentingan untuk dites. Nah, ini ada atas dasarnya itu judgement, ya. Misalnya, pengertian itu bobotnya 2, imbangan bobotnya 2. Karena materinya hanya sedikit itu ya. Kemudian fungsi evaluasi, nanti jumlah soalnya ada 3. Macam-macam cara evaluasi, jumlah soalnya ada 5. Persyaratan evaluasi, jumlah soalnya ada 4. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase.
Nah, jadi misalkan di sini ada pengertian evaluasi. Jadi kok 14% didapat dari mana? Didapatkan dari ini tadi. Tadi 2 ya. 2 per jumlah totalnya dikalikan 100% sehingga ketemu angka 14%. Yang fungsi tadi ada berapa kalau nggak salah 3 ya. 3 dibagi jumlah soal kali 100%. Macam-macam cara evaluasi. Tadi ada 5. 5 dibagi dengan jumlah soal jumlah itu tadi dikali 100% sehingga ketemu 36%. Nah, kalau total soal yang akan kita buat ada 50 butir soal, maka jumlah soalnya untuk pengertian evaluasi ini 14% dikalikan dengan 50 ya, maka akan ketemu 7 soal. Dan seterusnya, yang fungsi evaluasi ketemu 10 soal. Yang macam-macam cara evaluasi ketemu 18 soal. Yang pengertian persyaratan evaluasi ketemu 15 soal. Nah, 7 soal ini nanti akan dibagi menjadi ingatan, pemahaman, aplikasi. Misalkan untuk ingatan ada 2 soal. Ya. Pemahaman juga ada 2 soal misalnya. Berarti untuk aplikasi ini ada berapa? 3 soal dan seterusnya. Angka 50 ini yang tadi ya ditentukan oleh guru berdasarkan alokasi waktu yang disediakan dan bentuk soal yang akan diberikan. Jadi alokasi waktunya berapa? Misalnya perkiraan waktu untuk tes objektif atau pilihan ganda itu membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca dan menjawabnya. Ya. Kalau ada waktu 75 menit, maka tes dapat disusun 50 soal, itu bentuknya objektif, pilihan ganda, dan 5 soal uraian. Jadi, banyak waktu soal ini sangat ditentukan oleh waktu yang tersedia, jadi waktu yang tersedia dan bentuk soalnya. Ya, jadi tergantung waktu yang tersedia berapa, bentuk soalnya bagaimana. Itu nanti akan menentukan banyaknya butir soal. Kemudian langkah berikutnya yaitu tergantung dari homogenitas dan heterogenitas keragaman materi yang ditentukan. Nah, untuk materi yang seragam atau homogen itu ya misalnya untuk imbangannya ada 50% ingatan, 30% pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Nah, kemudian imbangan ini nanti dimasukkan ke dalam tabel. Banyaknya butir soal untuk setiap sel atau kotak kecil diperoleh dengan cara menghitung persentase dari banyaknya soal dibagi dengan tiap pokok materi yang sudah tertulis. Nah, perlu diperhatikan bahwa angka yang diperoleh untuk setiap sel itu merupakan pembulatan, entah itu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Misalnya, tadi ada jumlah soal ini ada 7. Ya, terus kemudian kita tentukan untuk ingatan 50%, untuk pemahaman 30%, untuk aplikasi 20%. Ya. Berapa ini soal ingatan, soal pemahaman, soal aplikasi untuk pengertian evaluasi? Ya, tinggal di sini ada 50%, 30%, 20%. Misalnya ini 50% dikalikan 7 soal, berarti ketemu 4 soal. Untuk yang sel B itu 30% dikali 7 soal ketemu 21 dibulatkan 2 soal. Untuk sel C 20% kali 7 soal ketemu 1,4 dibulatkan menjadi 1 soal. Nah, jadi untuk yang pengertian evaluasi untuk aspek yang pertama, kolom yang pertama itu ada 4 soal, kolom yang kedua ada 2 soal, kolom yang ketiga ada 1 soal. Nah, untuk mengisi sel-sel yang lain pada baris kedua, 3, 4 itu sama caranya. Nah, samping cara yang diajukan yaitu menentukan jumlah butir soal untuk tiap pokok materi, ada cara lain yang diambil oleh penulis yang lain, penulis soal yang lain, yaitu mulai dari pengisian sel-sel kemudian baru diperoleh jumlah soal tiap pokok materi. Jadi ini diisi dulu nih sel-selnya ini A, B, C, baru ketemu jumlah soal.
sehingga ketemunya tetap sama 40 soal totalnya. Misalnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan, waktunya itu misalkan 40 menit, maka disusunlah 40 butir soal. Maka untuk setiap sel diperoleh sebagai berikut. Sel A, oh ketemu 8 soal. Sel B, ketemu 4,8 dibulatkan 5 soal. Sel C, 3,2 soal dibulatkan menjadi 3. Sel D, 6 soal. Dan seterusnya. Setelah itu, dijumlahkan ke kanan maupun ke bawah sehingga terdapat jumlah soal untuk setiap bagian atau pokok materi maupun untuk setiap aspek tingkah laku. Nih, jadi tadi ada 8, kemudian 5, 3, oh di sini 16. Bab 2 ada 6, 4, 2, ketemu 12. Nanti dari sini dijumlahkan, yang menurun ini ada 20, pemahamannya ada 13, aplikasinya ada 7, ketemu 40. Begitu juga untuk jumlah, untuk bab 1 ada 16 soal, untuk bab 2 ada 12 soal, untuk bab 3 ada 12 soal. Ketemunya juga sama 40. Nah, bagaimana untuk materi yang tidak seragam? Untuk membuat tabel spesifikasi pokok-pokok materi yang tidak seragam, tidak perlu menyantumkan angka persentase imbangan di kepala kolom. Pemberian imbangan dilakukan tiap pokok materi didasarkan atas banyak soal untuk pokok materi itu dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Misalnya, tadi kalau yang untuk soal homogen di sini tadi ada angka persentasenya. Oh, ingatan ada 50, pemahaman ada 30, aplikasi ada 20%. Nah, untuk soal yang heterogen itu di sini di tab kepala kolomnya itu tidak perlu disebutkan persentasenya. Kita cuma membuat di sini, membuat berapa persen. Misalkan untuk bab 1 materinya sedikit compare bab 2, maka kita buat imbangannya 25%. Oh, yang di bab 2 itu materinya lebih banyak daripada bab 1, kita buat 40%. Oh, bab 3 berarti sisa dari ini 35%. Sehingga jumlahnya 100%. Berdasarkan waktunya, waktu yang tersedia 40 menit. Berarti misalnya guru hanya membuat soal 40, soal pilihan ganda. Maka 25% kali 40, 25 per 100, seperempat kali 40, oh ketemu 10. Ya, bab 2 ketemu 16 soal, bab 3 ketemu 14 soal. Nah, kemudian bagaimana ini untuk A, B, C, padahal di sini di kolom tidak ada persentasenya. Nah, caranya yaitu misalnya dicontohkan saja bab 1 mayoritas hafalan tadi misalkan ya. Bab 2 pemahaman, bab 3 aplikasi. Maka imbangan aspek tingkah laku tidak dapat dituliskan pada kepala kolom. Penentuan angka menunjukkan banyak butir soal pada tiap sel ditentukan per bab. Misalnya untuk bab 1 ini, ingatan 60%, ya ini yang menentukan penyusunnya ya. Pemahaman 30%, aplikasi 10%. Maka tadi di yang bab 1 total soalnya ada 10 soal. Maka untuk sel A ini 60 kali 10, 60% kali 10 ketemu 6 soal. Sehingga kalau dijumlah untuk bab 1 ketemunya adalah 10 soal. Untuk bab 2, misalnya karena di sini lebih banyak kepemahaman, maka si penulis menentukan presentasinya untuk ingatan 20%, pemahaman 50%, aplikasi 30%. Tadi total soal di bab 2 ada 16 soal. Sehingga diperoleh seperti ini susunannya. Kemudian di bab 3, karena di bab 3 itu tentang lebih banyak ke aplikasi, misalnya materi apa itu bioteknologi gitu ya. Nah, maka
di sini si pembuat soal menentukan, oh ingatan hanya 20%, pemahaman 20%, aplikasi 60%. Sehingga dengan jumlah soal di bab 3 ada 14, didapatkan susunan seperti ini. Dengan pengetahuan 2 cara atau bahkan 3 cara, maka pada waktu akan membuat tabel spesifikasi, pertama-tama harus diadakan perkiraan atau judgement. Apakah materi-materi yang akan diteskan merupakan materi yang homogen atau bukan. Kalau homogen, persentase dari ingatan pemahaman aplikasi itu semuanya sama, ya ditulis di kepala kolomnya. Kalau heterogen, penentuan ingatan pemahaman aplikasi persentasenya itu berbeda-beda, maka tidak perlu ditulis di kepala kolomnya. Kemudian apabila tabel spesifikasi sudah jadi, maka berarti guru sudah melakukan suatu tugas dengan betul dan aman di dalam rangkaian tugas menyusun tes. Ya, tidak akan ada materi yang tidak diteskan. Tidak akan ada materi yang terlewati. Nah, misalnya tadi ya di sini. Nah, ini untuk contohnya setelah dibuatlah angka dari butir soal dari tesnya dimasukkan ke kolom ini, nah, ke sel ini ya, dan seterusnya. Jadi dengan seperti ini guru atau pembuat soal akan lebih detail ya terhadap komponen penyusun soal, misalkan ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Tidak akan ada soal yang terlewati. Itu inti dari penyusunan tabel spesifikasi. Kemudian untuk tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi, apa yang dilakukan? Oh, menentukan bentuk soal, waktu yang tersedia, atau sifat materi yang diteskan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk soal objektif. Ya, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, kemudian ada completion test, dan yang lain-lain. Jadi disesuaikan bentuk soalnya. Untuk sifat materi sangat menentukan juga bentuk soal tesnya. Ada kalanya pokok materi itu tidak dapat diukur dengan soal pilihan ganda karena sukar mencari jawaban dan pengecoh ya, jadi hampir-hampir sama. Nah, makanya dibuatlah soal IC atau soal tes isian singkat. Kemudian untuk materi yang berisikan fakta lebih mudah dibuatkan alat pengukur bentuk isian singkat. Ya, perlu diingat untuk keuntungan dan kerugian dalam menentukan soal bentuk objektif, bentuk uraian, ya, dan seterusnya. Jadi pertimbangan juga keuntungan dan kerugian masing-masing tipe soal. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu tes. Nah, ini intinya apa ya, seperti misalkan soal UN gitu ya. Kalau misalnya dalam UN itu kan mengerjakan satu soal sekitar 1 menit. Nah, misalkan tes mulai jam 8 ya, tes mulai jam 8. Maka siswa dan pengawas biasanya masuk jam setengah 8 dengan tujuan apa? Untuk mengisi identitas dan perangkat tes yang lain, mengecek perlengkapan misalkan lembar jawab maupun lembar soal. Jadi tes mulai jam 8 itu siswa sudah mulai mengerjakan. Ya, nanti selesai jam berapa? Misalkan 2 jam ya sampai jam 10. Jadi tidak ada waktu yang terbuang untuk mengisi identitas siswa. Kemudian yang kedua, menuliskan soal-soal tes. Nah, di minggu yang lalu juga sudah kita bahas untuk bagaimana menuliskan soal-soal tes ditinjau dari bahasa, materi, dan layout atau template soalnya. Intinya yaitu penting untuk membuat petunjuk mengerjakan soal. Nah, di sini komposisi aspek yang diungkap dalam menyusun tes sumatif untuk tiap mapel. Perhatikan untuk mata pelajaran IPA dari SD, SMP, SMA. Kalau saudara melihat tabel ini, apa yang dapat disimpulkan? Semakin tinggi level
sekolahnya ke SD, SMP, SMA, maka ingatannya, jumlah soal ingatan akan semakin berkurang, ya kan, dari 60, 50 ke 40. Pemahamannya semakin bertambah dari 30, 35 ke 40. Aplikasi soal juga semakin bertambah, ya, soal aplikasi bertambah 10, 15, 20. Oke, untuk penjelasan tentang tabel spesifikasi cukup sekian. Semoga sedikit memahamkan saudara. Nah, di sini ada tugas, yaitu membuat tabel spesifikasi. Nah, pilihlah, saudara bebas memilih. Ini untuk mapel IPA, ya, kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, kelas 9 semester 1, kelas 9 semester 2. Nah, dikumpulkan PDF-nya. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang tabel spesifikasi. Apabila ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di Q&A session di Elena. Oke, baik, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.